warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Shadaqallahul azim. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alna su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Pertama sekali, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam kesempatan ini Allah masih senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat keimanan dan nikmat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak terlepas daripada nikmat kesehatan dan kesempatan waktu, sehingga kita dapat berkumpul di rumah yang bertuah ini dalam serangkaian acara kegiatan pengajian wirid Yasin yang dilaksanakan oleh Majelis Ta'lim Al-Mustaqim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat barangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir pada siang hari yang berbahagia ini dapat diberikan syafaat oleh beliau di yaumil akhir kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh ahli bait di rumah ini yang telah menerima kita pada hari ini, sehingga pengajian pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang kami hormati ibu-ibu majelis ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan kepada kita semua bahwasanya tujuan pada hari ini adalah bagaimana supaya kita dapat lebih meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkualitasnya ibadah kita, maka tentunya Allah akan memberikan ganjaran pahala kepada kita, yang mana pahala tersebut adalah merupakan hadiah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan pahala tersebut dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kaji ini saya akan membawakan tentang materi saya khusus untuk spesialisasi, karena kebetulan saya adalah merupakan penyuluh agama Islam dan PNS di Kementerian Agama Kota Tanjung Balai. Judul spesialisasi saya, Bu, sebenarnya adalah kerukunan umat beragama. Jadi pada hari ini saya akan membawakan materi tentang berbicara kerukunan umat beragama, atau yang kita kenal dengan namanya FKUB atau KUB, atau yang lebih dikenal lagi dengan namanya toleransi. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya tasamuh. Sesuai tadi dengan apa yang saya sampaikan, yang saya bacakan tadi, di dalam Al-Quran dikatakan, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kemudian di dalam Quran surah Al-Hujarat ayat 13 dikatakan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi asqakum
innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Intinya, Quran Surah Al-Hujairah ini adalah membicarakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dijadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbudaya. Jadi banyak istilahnya dalam arti kata perbedaan di antara kita, beda suku, beda budaya, bahkan beda berbangsa-bangsa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan kepada kita agar kamu saling mengenal-mengenai, ya, atau saling mengenal, lita'arufu, saling mengenal satu sama lainnya. Jadi diharapkan di sini bahwasanya kita harus membentuk sikap toleransi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi negara kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang mengatur tentang masalah agama. Di dalam undang-undang ada aturannya, kemudian di dalam peraturan pemerintah ada juga undang-undangnya. Salah satu konsep daripada kerukunan umat beragama itu, negara kita menetapkan ada konsep yang namanya tri kerukunan umat beragama. Ya Bu ya, tri kerukunan umat beragama, berarti ada 3 konsep dalam kerukunan umat beragama. Yang pertama itu adalah kerukunan internal antar umat beragama. Contohnya seperti apa itu? Misalkan orang Islam dengan orang Islam, atau orang Kristen dengan orang Kristen, atau orang Chinese dengan orang Chinese. Jadi internal, ya, internal beragama. Jadi kita harus saling membentuk sikap kerukunan, khususnya untuk umat Islam. Jadi umat Islam itu tak boleh kita gontok-gontokan, tak boleh kita istilahnya berkelahi, tak boleh kita istilahnya saling mengkerdilkan satu sama lain. Maka kita tumbuhkanlah sikap toleransi di antara kita. Bagaimana supaya dengan sikap toleransi itu dapat membuat kerukunan antar umat beragama ataupun antar umat beragama juga. Jadi intinya seperti itu. Jadi kerukunan umat beragama itu perlu dikembangkan. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua itu adalah berbicara tentang kerukunan antar umat beragama. Berarti ini sudah ada melompat sedikit. Contohnya misalkan orang Islam dengan orang Kristen, kemudian orang Kristen dengan orang Chinese atau orang Buddha, dan begitu juga sebaliknya. Jadi kita dituntut untuk saling menjaga toleransi antar umat beragama. Jadi buatlah sikap-sikap yang bagus. Dalam arti kata jangan ada perbedaan di antara kita. Kemudian yang ketiga adalah berbicara tentang kerukunan antar umat beragama berkaitan dengan pemerintah. Yang mana dalam hal ini, kita ini kan Bu sekarang berada di Kelurahan Tanjung Balai Kota Ampat, di Kecamatan Tanjung Balai Utara, Provinsi Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, dan sekarang kita berada di negara Republik Indonesia. Yang mana negara Republik Indonesia ini untuk berbicara tentang keagamaan, maka inputnya atau outputnya adalah terhadap Kementerian Agama. Dalam hal ini Menteri Agama lah sebagai pemimpin kita, bahwasanya konsep tri kerukunan beragama itu salah satunya adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Jadi pemerintah ini mengatur segala sesuatu hal yang berkaitan tentang prosesi kerukunan antar umat beragama. Jadi ada beberapa konsep yang ditawarkan oleh pemerintah kepada kita, contohnya misalkan ya